Ya pemirsa, pesawat latih TNI Angkatan Laut mengalami kecelakaan dan jatuh di Selat Madura, Jawa Timur. Pesawat jenis G36 Bonanza T2503 tersebut jatuh 10 menit setelah mengudara dalam rangka mengikuti latihan anti serangan udara. Marilah kita saksikan bersama. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 hilang kontak Rabu pagi di perairan Selat Madura antara Gresik dan Pulau Madura, Jawa Timur. Pesawat hilang kontak saat mengikuti latihan anti serangan udara. Pesawat tersebut mengalami suatu gangguan, kemungkinan jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai saat ini Tim SAR dari Angkatan Laut telah melibatkan beberapa KRI, kemudian helikopter untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan, melibatkan juga tim Kopaska yang langsung dipimpin oleh Panglima Koarmada II bersama Dangus Ular Armada II. Saat ini tim masih terus mencari di lokasi tempat jatuhnya pesawat latih kami. Pesawat bertolak dari Lanudal, Juanda, Sidoarjo pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. 10 menit mengudara, pesawat kemudian hilang kontak. Pesawat diterbangkan oleh pilot Letu Yudhistira Eka Permadi dan co-pilot Letda Dendi Kresna Bakti. TNI Angkatan Laut mengerahkan 13 KRI, 1 tim Kopaska dan 2 tim penyelam yang dipimpin langsung Pangko Armada II dan Komandan Guspurla Koarmada II. Sementara itu pesawat G36 Bonanza T2503 yang hilang kontak di perairan Selat Madura, Jawa Timur ini adalah salah satu alutsista andalan TNI Angkatan Laut. Pesawat latih TNI ini kerap digunakan sebagai penyerang dalam skema latihan gabungan TNI. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 yang hilang kontak Rabu pagi di perairan Selat Madura antara Gresik dan Pulau Madura, Jawa Timur tengah mengikuti latihan TNI Angkatan Laut. Pesawat ini diposisikan sebagai penyerang dalam latihan. Pesawat ini dibuat oleh pabrikan Beechcraft di Wichita, Amerika Serikat. Pesawat memiliki kapasitas mesin 6 silinder dengan 300 tenaga kuda. Pesawat ini mampu dipacu dengan kecepatan 326 km per jam dengan kemampuan jelajah 1.713 km di ketinggian 5.639 meter. Pesawat memiliki kapasitas angkut 6 orang termasuk 1 pilot dan 1 kopilot. Pesawat ini didatangkan oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 2013 yang diterima langsung oleh Kasal Laksamana TNI Ade Supandi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kasus tewasnya santri di Pondok Pesantren Gontor berbuntut panjang. Menteri Agama akan mencabut izin operasional pesantren jika terbukti ada kekerasan. Pengusutan kasus santri tewas diduga dianiaya seniornya di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur terus berjalan. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di Pondok Pesantren Gontor, lokasi dugaan kekerasan yang menyebabkan Albar Mahdi, santri asal Palembang, meninggal dunia. Olah TKP dilakukan di ruangan tempat dugaan penganiayaan dan di rumah sakit. Baik, untuk olah TKP di sana juga sekalian melakukan penyitaan. Nah, ini yang kami lanjutkan dengan prarekonstruksi inilah. Ada sekitar 50 adegan, di situ bisa menggambarkan mulai awal ceritanya sampai ending cerita itu di IGD itu. Yang pasti di situ tergambarkan. Selain olah TKP, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya becak yang digunakan untuk membawa korban dari pondok pesantren ke rumah sakit. Polisi juga memeriksa 4 perawat rumah sakit. Sementara itu, menanggapi hal ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan masih mendalami adanya dugaan kekerasan yang mengakibatkan seorang santri meninggal dunia. Kendati demikian, dirinya menegaskan akan mencabut izin operasional pesantren jika terbukti adanya kekerasan.
Yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis ya pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, ya kita cabut izin operasionalnya. Karena izin operasional pesantren itu ada di Kementerian Agama. Kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1 mencuat setelah ibu korban curiga anaknya meninggal tidak wajar. Ibu korban pun mencurahkan isi hati mengenai kematian putranya itu kepada seorang pengacara kondang hingga akhirnya viral di media sosial. Kita bergeser ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Lampung Tengah menggelar rekonstruksi polisi tembak polisi. Dalam rekonstruksi tersebut ada 5 lokasi tempat kejadian dan 21 reka adegan yang diperagakan oleh pelaku. Selain itu, hari ini juga digelar sidang etik antara kasus atau terkait kasus polisi tembak polisi. Kepolisian Polres Lampung Tengah dan Polda Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan polisi yang dilakukan oleh polisi. Tersangka memperagakan 21 reka adegan di 4 lokasi berbeda. Dalam rekonstruksi ini, pihak kepolisian menguak fakta baru bahwa pelaku yakni Aibda Rudi Suryanto sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Sehingga pihak kepolisian merubah pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Sekarang sudah dapat dibuktikan dari hasil rekonstruksi ini dan penambahan fakta-fakta yang disampaikan oleh tersangka bahwa benar telah dilaksanakan perencanaan dari pembunuhan ini. Di mana rekonstruksi tadi kita laksanakan ada 21 adegan di 4 titik lokasi. Selain rekonstruksi, Polda Lampung segera menjadwalkan dan menggelar sidang kode etik terhadap pelaku. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pelaku penembakan anggota polisi tersebut terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Penuntut umum. Kemudian juga dari kode etik profesi terhadap terduga pelanggar kode etik profesi, yaitu adalah Aibda RS tersebut saat ini juga tengah dilengkapi guna nantinya dalam waktu minggu ini kalau tidak ada halangan, yaitu hari Kamis tanggal 8 September 2022 akan dilaksanakan sidang kode etik profesi. Polda Lampung juga akan turut memberikan pendampingan psikologis terhadap istri dan kedua anak korban. Pemirsa, terdakwa kasus kekerasan seksual Julianto Eka Putra divonis 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Motivator sekaligus bos sekolah Selamat Pagi Indonesia itu terbukti melakukan tindak kekerasan seksual terhadap siswinya. Motivator sekaligus bos sekolah Selamat Pagi Indonesia Julianto Eka Putra divonis penjara 12 tahun. Julianto terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual hingga pemerkosaan terhadap siswinya. Dalam sidang ke-25 ini terdakwa dihadirkan secara virtual, sedangkan sidang berlangsung secara terbuka dan umum. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus-menerus sebagai perbuatannya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Selain pidana penjara 12 tahun, Julianto Eka Putra juga didenda sebesar 300 juta rupiah serta diharuskan membayar uang restitusi sebesar 44,7 juta rupiah kepada korban. Di mana kejahatan seksual sekalipun sudah berlangsung 10 tahun, tetapi majelis hakim bisa memutuskan memeriksa perkara ini secara adil, dan itulah suara kebenaran. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara. Atas putusan hakim tersebut, Julianto Eka Putra akan menyatakan banding.
Pemirsa, akibat luapan air Kali Mokervar, 3 RT di permukiman Bantar Kali Jalan Pesing Garden, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir pada malam tadi. Air yang semula setinggi 50 cm ini berangsur surut mencapai 30 hingga 40 cm. Permukiman warga di Jalan Pesing Garden, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air sempat mencapai setengah meter, namun air perlahan mulai surut menjadi 30 sampai 40 cm. Banjir di permukiman bantaran kali ini merupakan luapan air Kali Mokervar yang melanda 3 RT. Menurut warga, banjir terjadi sejak sore hari, meski curah hujan tidak terlalu besar. Warga berharap pemerintah Kota DKI Jakarta Barat atau pemerintah Kota Jakarta Barat menormalisasi Kali Mokervar agar banjir tak lagi melanda permukiman. Jam 3 sore? Iya. Ini pas hujan deras tadi Bu ya berarti ya? Hujannya sih nggak deras. Cuman lama itu tadi Bu ya? Sebentar doang. Nggak tahu air dari mana, tahu-tahu banjir. Berapa jam tadi hujannya Bu? Nggak ada, sejam juga nggak ada, gerimis doang. Nggak. Jadi mah biasa. Nggak hujan. Luapan air kali atau gimana Bu? Iya, jadi di mana-mana hujan larinya kemari. Oh ini emang pemukimannya di pinggir kali Bu? Iya. Pemirsa, Kombes Agus Nurpatria dipecat dengan tidak hormat karena terbukti menghalangi proses hukum atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.